bagaimana caranya, intinya kita lebih stabil jiwanya, tidak mudah emosi, depresi, apalagi tantrum seperti itu menghadapi anak-anak dan pasangan kita. Ya, bagaimana kita bisa lebih berbakti kepada pasangan dan lebih bisa mendidik anak-anak secara baik dan benar. Oke. Pertama, mindset yang perlu kita bangun, Allah itu hadir kapanpun, dimanapun. Oke, itu yang pertama. Ya. Jadi ketika kita mengabdi kepada Allah, jangan hanya dimanai secara ritual, termasuk bersabar melihat anak tantrum misalkan, atau bersabar melihat suami yang cuek, ya, itu bagian dari mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu disadari. Jadi jangan buat dikotomi istilahnya. Jangan kita pisahkan ini mengabdi, ini bukan mengabdi. Karena hidup kita memang hanya untuk mengabdi kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika datang emosi yang tidak nyaman, saya pernah sampaikan di sini dulu sehingga saya lakukan proses yang namanya TIM. Apa Bu? Disingkat jadi apa? Tim. Kalau masih ingat mungkin ya tim. Ya. Apa itu? Terima, izinkan, maafkan. Terima, izinkan, maafkan. Terima, izinkan, maafkan. Terima suasananya, izinkan suasininya. Oke. Maafkan pelakunya. Maksudnya apa Kang Zen? Terima peristiwanya, izinkan rasa sakitnya hadir. Maafkan pelakunya. Kenapa harus diizinkan dulu? Karena ternyata kita tidak bisa memaafkan sesuatu yang tidak kita izinkan rasa sakitnya datang. Kang, kenapa saya udah maafin dia, tapi saya susah banget. Udah maafin sih, tapi masih enak aja lihat mukanya. Ya. Kenapa ya Kang ya? Itu karena belum mengizinkan rasa sakit. Oke, ini ada kalimat yang dulu saya sering sampaikan. Tapi ternyata kalimat tersebut ada yang lebih tinggi maknanya. Bukan berarti salah, tapi ada yang lebih tinggi maknanya. Pernah nggak Ibu mendengar kalimat ini? Perhatikan baik-baik, fokus. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakitimu kecuali dengan izinmu. Kamu sakit hati bukan karena disakiti orang lain, kamu sakit hati karena kamu memilih dirimu untuk sakit hati. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatimu kecuali dengan izinmu. Kamu sakit hati bukan karena disakiti oleh orang lain, tapi kamu sakit hati karena kamu lebih memilih sakit hati dibandingkan memaafkan. Bisa dipahami ya? Sekarang ada yang lebih level lebih tingginya. Ini kalau yang tadi belum paham, ini level lebih tingginya tambah nggak paham nih. Nih ya. Maka yang tadi ini udah paham belum yang tadi? Soalnya masih banyak wajah-wajah ya bengong. Lebih tingginya begini Bu. Kamu sakit hati justru karena kamu tidak mengizinkan dirimu sakit hati. Bingung kan? Ya. Kamu sakit hati justru karena kamu melawan rasa sakit hati itu. Gua nggak boleh sakit, gua nggak mau, gua nggak rela digini, gua nggak mau sakit hati, gua. Ada yang begitu? Semakin kita menolak rasa sakitnya hadir, semakin sakit. Maka ketika kita sakit, kecewa, kesel apapun itu namanya, terima, ya Allah aku terima anakku begini, aku terima pasanganku begini, aku terima tetanggaku ngomong ini, aku terima, aku izinkan kekecewaan ini hadir. Bicara terima, bicara peristiwa, suasana, bicara izin, bicara respon, suasini. Ya. Maka izinkan, saya izinkan ya Allah, saya sakit hati, saya izinkan saya kecewa, saya izinkan saya marah.
Tarik nafas, ya Allah saya maafkan dia. Kang, apakah bisa ampuh? Bisa. Kalau apa? Kalau sudah punya skill team. Apa namanya? Skill team. Namanya skill itu dilatih. Dilatih. Nggak bisa ibu habis ini, itu biasanya pasti, ini udah tahu nih, knowledge-nya tentang tim. Tapi tiba-tiba datang ke sini, punten ada orang, dasar anjing lu. Gitu langsung. Ya. Terus gimana Kang kalau ada yang bilang dasar anjing lu? Saya terima orang itu ngomong anjing kepada saya. Saya izinkan, bukan saya izinkan saya jadi anjing, bukan. Saya izinkan saya sakit hati dibilang anjing sama dia. Manusiawi enggak? Manusiawi. Maka harus jadi manusia kalau pengen menterapi manusia. Karena kalau terapi hewan itu sifatnya melawan, menentang. Karena hewan itu pakai otak reptil di bawah tuh. Lawan atau lari, itu hewan. Tapi kalau manusia, izinkan. Jadi gini ya, ya Allah saya terima dia ngomong anjing kepada saya. Saya izinkan saya sakit hati dibilang anjing sama dia. Bisa dipahami nggak caranya? Kebayang nggak? Terus tarik nafas, saya maafkan dia. Kita hanya bisa memaafkan kalau kita sudah menerima kita disakiti. Paham nggak nih? Paham ya? Kita hanya bisa melepaskan kalau kita sudah menerima. Betul nggak? Coba terima. Tarik nafas, coba semuanya terima. Tahan, lepaskan. Mana yang lebih nikmat? Menerima, menahan, apa melepaskan? Melepaskan. Jadi melepaskan itu nikmat. Tapi kita nggak bisa melepaskan kalau kita belum menerima. Makanya sulit memaafkan selama ibu tidak mengizinkan ibu disakiti, dikecewakan. Dan itu dilatih setiap hari, dilatih aja. Ada yang bikin kesel, terima, izinkan, maafkan. Terima, izinkan, maafkan. Paham ya sampai sini ya? Ya, alhamdulillah. Jadi itu jawabannya, dilatih aja timnya itu ya. Ya, nanti insya Allah ya, nanti anaknya nggak tantrum, ibu juga nggak tantrum ya. Tapi Kang Sin, saya terlanjur tantrum gimana? Kalau terlanjur tantrum, syaratnya sederhana. Ini ada level lebih tinggi lagi. Namanya S, saksikan. Jadi kita tantrum nih, bukan kita ya, siapa ya? Orang lain. Orang lain tantrum nih ya, maka orang itu harus menyaksikan dia. Tuh, lihat aku sedang tantrum, begitu. Ini tantrum, dia langsung keluar dari dirinya, dia menyaksikan dirinya sedang tantrum. Ini bagian dari terapi ihsan namanya. Terapi penyaksian, ihsan. Ya, kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti lihat kita. Ini terapi melihat diri kita sendiri, ihsan. Kita, tuh aku sedang tantrum tuh. Tuh lihat tuh aku pegang pisau tuh ya. Nah, tapi aku nggak akan tusuk-tusuk kemana-mana, tapi aku tahu sedang tantrum. Tantrum tapi terkendali karena disaksikan. Itu kalau sudah terlanjur tantrum. Kenapa terlanjur tantrum? Karena penolakan tadi.